Selamat malam, Sobat Katolikana. Selamat datang di program Berbagi Harapan. Hari ini Senin 8 Januari 2024. Tema kita pada malam hari ini, pandai matematika, belajar dari Nono, juara dunia asal NTT. Saya ditemani oleh Flo Warikar. Halo Pak Lukas, halo Sobat Halo. Kana, selamat malam. Ya, baik. Flo, kita akan memandu bincang-bincang malam ini ya. Baik Pak Ya, Lukas. Sobat Katolikana, matematika merupakan salah satu pelajaran wajib siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan. Matematika punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mata pelajaran ini sering dianggap sebagai hantu atau momok yang menakutkan bagi pelajar sekolah atau peserta didik. Nono, nama panjangnya Archangel Hendrik Miltunai. Dia adalah siswa sekolah dasar Inpres Burean 2 di Amari Selatan di NTT. 2 tahun lalu ia meraih juara pertama kompetisi dunia Abacus Brain Gym yang tentu patut mendapat acungan jempol. Sementara itu, NTT masih tergolong daerah dengan peringkat terendah secara nasional dalam kualitas pendidikan. Sobat Katolikana, kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio virtual Katolikana TV. Yang pertama adalah Petrus Kasih. Malam Pak Petrus. Pak Petrus, selamat malam. Selamat malam Bapak. Oke, ya Pak. Salve. Ya, Pak Petrus adalah Kepala Sekolah Dasar Inpres Burean 2 di Amari Selatan, NTT. Kita masih punya 2 narasumber yang lain. Yang kedua adalah Christina Eva Nuryani. Malam, Mbak Eva. Selamat malam Pak Lukas, selamat malam Sobat Katolikana. Ya, Christina Eva Nuryani atau Mbak Eva adalah dosen pendidikan matematika di Universitas PGRI Yogyakarta. Dan kita masih punya satu lagi narasumber yaitu Wawan Setiawan. Malam Pak Wawan. Selamat malam Pak Lukas, selamat malam semuanya, semoga sehat semuanya. Ya, salam sehat. Pak Wawan adalah founder Forum Teknologi Inovasi. Baik, Sobat Katolikana, jangan lupa nanti berkirim komentar dan khususnya pertanyaan ya di live chat YouTube yang sudah kami buka mulai tadi saat pembukaan. Saya akan mulai bincang-bincang ini dengan Pak Petrus Kasih. Ya, sekali lagi selamat malam Pak Petrus. Pak Petrus, selamat malam. Selamat Halo, Pak malam Petrus. Bapak. Salve. Iya, Pak Petrus, selamat malam. Bisakah bercerita bagaimana kondisi Nono sekarang ya? Apa kabar Nono? Silakan Pak Petrus. Pak Petrus, bagaimana kabar Nono? Murid Bapak yang menjadi juara dunia. Pak Petrus mendengar suara saya. Halo Pak Petrus. Pak Petrus mungkin tidak mendengar suara saya. Baik, saya ke Mbak Eva ya. Halo Mbak Eva.
Selamat malam, halo Pak. Ya, Mbak Eva, bagaimana memaknai apa prestasi yang diraih oleh Nono ini dari aspek ya dia juara matematika dunia gitu ya. Silakan Mbak Eva. Kalau saya mengikuti tentang Nono gitu ya, saya jelas ikut berbangga, bersyukur bahwa ada generasi muda yang sangat bisa dibilang mencintai matematika gitu ya, dan saya sangat menghargai seberapa besar pun pencapaiannya gitu ya. Kalau saat ini Nono juara dunia abacus gitu ya, itu masih mungkin bisa dibilang apa ya, secara matematis memang pencapaian yang awal gitu ya, awal bahwa tataran konsep, tataran pemahaman dalam memecahkan masalah matematika, lalu tahapan berpikir kritis dan lain sebagainya mungkin belum kalau dengan abacus gitu. Tapi saya sungguh bangga gitu atas pencapaian ini gitu ya, dan saya terkesan dengan cita-cita Nono. Saya membaca berita ini bahwa Nono ini ingin menciptakan teknologi seperti idolanya, siapa idolanya saya lupa, menciptakan teknologi dan ingin membantu masyarakat dan juga teman-temannya. Ini sungguh membanggakan gitu ya, dan dia juga sudah melakukannya, dia menjadi tutor, itu benar-benar apa ya, luar biasa ya, gitu ya, luar biasa gitu. Oke. Ya, Mbak Eva, kalau matematika setingkat SD itu bagaimana dalam tataran ilmu matematika gitu ya? Silakan. Kalau tataran SD itu menurut saya belum sampai ke abstraksi gitu ya Pak. Kalau matematika itu kan ada tataran yang real, ada tataran yang abstrak gitu ya. Kalau yang masih dasar, biasanya kelas kecil gitu, 1, 2, 3 itu masih yang konkret. Misalnya berhitung angka pun, belajar tentang penjumlahan pun itu dengan sesuatu yang real gitu ya. Menambahkan jumlah pensil gitu ya, misalnya 5 pensil dengan 3 pensil. Nah, itu real. Jadi benar-benar dari kehidupan nyata sehingga itu lebih mudah untuk dipahami. Dan secara teori juga seperti itu, bahwa ketika melakukan atau apa ya istilahnya, dengan indera peraba, dengan indera itu akan lebih mudah anak untuk memahaminya gitu ya. Ada ahli juga yang mengatakan seperti itu, kalau mendengar saja itu lupa. Jadi kalau menghafal angka itu ada kecenderungan untuk lupa, mendengar saya lupa, melihat lebih ingat, kalau melihat, kalau melakukan lebih paham gitu. Maka kan sekarang juga di kurikulum yang baru kan dengan project gitu ya, project based learning gitu ya. Maksudnya seperti itu sebenarnya, bahwa tataran real ini lebih memudahkan anak untuk memahami seperti itu. Oke, jadi belum pakai ini ya, Mbak Eva, belum pakai rumus-rumus gitu ya? Rumus kalau bisa diusahakan sebenarnya menemukan sendiri rumus itu. Bagaimana menemukan rumus kalau geometri ya, contohnya saya barusan mengajar geometri ini, menemukan rumus luas. Itu ya dengan cara misalnya menjumlahkan satuan-satuan luas kecil-kecil itu di dalam sebuah bangun misalnya seperti itu. Jadi akhirnya menemukan luas itu adalah panjang kali lebar kalau misalnya untuk sebuah persegi panjang gitu ya. Jadi menemukan sendiri itu akan lebih dimaknai, lebih lebih bisa dipahami gitu, lebih menguasai kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi bukan menghafal rumus gitu ya? Bukan. Menghafal ya begitu ingatan itu hilang ya sudah. Lupa ya. Oke. Ya, baik Mbak Eva, saya coba cek lagi ke Pak Petrus ya. Pak Petrus, selamat malam. Selamat malam Bapak. Iya Pak Petrus, tadi sempat mungkin tidak terdengar ya.
sekarang sudah terdengar ya Pak Petrus ya? Iya, sudah Bapak. Oke, baik. Ya Pak Petrus bisa cerita nih tentang Nono. Kan dia memperoleh juara dunia itu 1 tahun lebih ya, atau hampir 2 tahun yang lalu gitu. Bagaimana kondisi Nono Pak Petrus? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya buat saya. Saat ini Nono dalam keadaan yang sehat selalu dan bahagia. Setelah menjadi viral sebagai juara dunia kontes Abacus Brain Gym tahun 2023, Nono kembali menjalani kesehariannya sebagai seorang siswa SD sebagaimana biasanya. Oke, jadi Nono sekarang sudah kelas berapa ya? Sekarang sudah kelas 3. Oh baik ya, Nono sudah naik kelas ya. Sudah kelas 3. Dan apakah Pak Petrus, apakah Nono masih membantu ya, apa tadi istilah Mbak Eva itu, jadi tutor gitu, mengajari teman-temannya untuk belajar matematika? Pak Petrus, halo. Iya, Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa saat ini Nono menjadi konteks Abacus Brain Gym. Nono adalah siswa SD Impres Brain 2 yang sedang duduk di kelas 2. Namun karena mengikuti ibunya yang sudah pindah tugas di SDI Burain 2, SD Negeri Burain 1 maksud saya. Maka saat ini Nono merupakan siswa SD Negeri Burain 1 yang tidak jauh dari sekolah pertamanya. Perpindahan ini juga perlu karena sekolah Nono saat ini lebih dekat dengan rumahnya atau tempat tinggalnya. Namun ya, dia pun anaknya murah hati. Kemudian rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Dia pun sama saya selalu cerita tentang kesehariannya di sekolah yang baru. Apakah masih dengan teman-teman sebaya atau seperti sekolah pertama mengadakan tutorial atau belajar. Oke, ya, jadi dia sudah pindah ya, Nono ya. Iya. Sudah pindah Ini ke jaringan. di Impres Dia 1. mengatakan bahwa teman sebaya, teman sepermainan yang dia sedang membantu adalah berjumlah 50 orang. 50 orang ini mereka sama-sama bermain mengoperasikan Sampoa. Bagaimana mengenalkan satuan, puluhan, dan ratusan. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi sampai di rumah juga mereka melangsungkan belajar bersama-sama. Bahkan informasi yang saya dapat bahwa ada seorang siswa yaitu Angelus Niti. Dia bersama Nono sudah mahir dinilai oleh Astra melalui mamanya. Mereka dua dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade tahun 2024. Oke, ya Pak Petrus, bagaimana kondisi sekolah SD Impres Burain 2 setelah viral itu ya, Nono menjadi juara gitu ya, dan mungkin sekolah juga banyak dikunjungi pejabat gitu. Bagaimana kondisi sekolah SD Impres Burain 2, Pak Petrus? Baik, terima kasih. Jujur selain Nono yang menjadi viral, sekolah saya juga menjadi viral. SDI Burain 2 menjadi tempat yang ramai dan kunjungan dari pemerintah maupun pihak swasta. Kami berterima kasih kepada YPA MDR karena telah memberikan kami fasilitas yang lengkap dan telah membina guru-guru kami. Selain itu, pemerintah dan telah memberikan dukungannya untuk mengembangkan sekolah. SDI Burain 2
saat ini telah terakreditasi A atau unggul berkat dukungan semua pihak. Sekolah kami bisa menjadi seperti saat ini. Untuk itu, saya berterima kasih kepada guru-guru saya yang telah bekerja keras untuk mencapai hal baik ini, khususnya kepada YPA MDR yang telah berbudi baik memilih kami menjadi salah satu sekolah binaannya. Semoga prestasi ini bisa kami pertahankan dengan selalu meningkatkan kompetensi SDM guru di sekolah. Sebagai salah satu wujud syukur bahwa kondisi sekarang ini YPA MDR memberikan kami para dosen yang berasal dari universitas swasta maupun negeri. Adapun universitas swasta yaitu Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Universitas Arta Wacana Salatiga dan Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang yang sementara ini mendampingi kami tentang implementasi kurikulum merdeka khususnya prodi matematika dan IPA. Baik. Ya, baik Pak Petrus. Nanti saya lanjutkan bincang-bincang. Rekan saya Flo mau meneruskan ya obrolan ini dengan Mbak Eva. Silakan Flo. Baik, terima kasih Pak Lukas. Pak Petrus ceritanya sangat menarik dan saya terpantik begitu ya ketika tadi Bu Eva bercerita bahwa matematika tidak dihafalkan rumusnya. Kemudian Pak Petrus juga menceritakan bagaimana Nono mengajarkan kepada teman-temannya dengan cara sempo. Nah, kemudian menurut Bu Eva sebagai seorang dosen pendidikan matematika begitu, seberapa efektif sebetulnya cara belajar tertentu, misalnya dengan sempoa tadi, kemudian metode gasing, untuk membuat pelajar menjadi mudah memahami matematika. Begitu Bu Eva. Kalau menurut saya sih, setiap anak punya gaya belajar masing-masing ya, bahwa sempoa maupun gasing maupun metode-metode yang lain itu bisa menjadi pemantik anak untuk mencintai matematika gitu ya, bahwa ketika mereka merasa senang maka mereka akan tertantang untuk belajar yang lebih. Harapannya kan seperti itu. Dan matematika itu tidak jauh dari kita sebenarnya, karena setiap saat, setiap hari kita berhadapan dengan matematika, gitu kan. Apapun di sekitar kita sebenarnya kan berhubungan dengan matematika. Nah, ketika anak mungkin sudah mulai dengan mencintai dengan tadi ya, belajar sempoa, menghafal angka misalnya, pun baru menghafal gitu ya. Ketika melihat peristiwa-peristiwa di sekitarnya dan itu berhubungan dengan matematika, ya harapan kita adalah semakin tertantang mereka ini. Yang kontekstual yang ada di sekitar kita. Ada botol minum, ini volumenya berapa? Selain tertulis di situ, biasanya kan tertulis ya kalau di botol minum itu kan ada tulisannya. Tetapi bisa nggak kita mungkin mengkonversi bahwa mililiter itu bisa jadi loh dijadikan sentimeter kubik, misalnya seperti itu. Lalu sebuah kotak makanan, nah, misalnya gitu. Jadi itu di sekitar kita sangat banyak. Lalu buku luasnya berapa ini permukaan buku ini misalnya gitu. Jadi banyak sekali kaitannya dengan matematika, dengan angka. Sejak lahir itu kita sudah bersinggungan dengan matematika, dengan angka ya. Berat badan kita ukurannya juga dengan angka gitu kan, lalu panjang badan, lingkar kepala dan lain-lain gitu ya. Lalu alat-alat kedokteran juga, volume obat yang harus dikonsumsi oleh seorang ibu yang habis melahirkan anaknya ini, usia juga berkaitan dengan angka. Jadi kita tidak mungkin bisa lepas dari matematika, menurut saya seperti itu. Dan itu ketika mulai dikenalkan sejak dini, saya pikir anak akan terpicu ya,
terstimulasi gitu bahwa oh matematika itu memang ada di sekitarku, ada di kehidupan sehari-hariku dan aku tidak mungkin lepas dari itu. Maka aku hendaknya belajar tentang itu. Harapannya kan begitu. Jadi itu tadi bahwa gaya belajar setiap orang berbeda. Ada yang dengan membaca saja cukup, sudah bisa paham, ada yang mendengar saja sudah bisa ngerti, tetapi persentase yang dipahami memang biasanya gitu ya. Dan menurut para ahli juga mengatakan bahwa mendengar itu prosentasenya akan lebih sedikit yang dipahami dibanding ketika kita berdiskusi, presentasi, atau mungkin bahkan simulasi, ya, membuat alat-alat yang kita pakai untuk belajar itu akan berbeda. Seperti itu, Mbak. Oke, Bu Eva, ini menarik karena matematika sudah melekat di hidup kita sejak kita lahir begitu. Ya. Tapi di sisi lain ketika kita tumbuh kita banyak yang takut sama matematika gitu kan, Bu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menurut Ibu faktor apa saja sih yang bisa memengaruhi seseorang atau seorang pelajar supaya bisa mencintai matematika? Ini sharing pengalaman saya sedikit ya. Boleh Ibu. Saya sejak kecil tidak dipaksa untuk belajar. Tidak ada paksaan untuk kamu harus belajar, kamu harus sekian jam di depan meja belajar gitu. Kecuali ketika waktu SMA ya, karena saya tinggal di asrama ada jam belajarnya. Tapi sejak kecil saya tidak ada paksaan untuk belajar. Jadi mungkin justru itu membuat saya senang dengan angka, senang dengan matematika, dan itu tadi ya, tidak ada paksaan. Lalu yang kedua, tidak ada kayak misalnya kalau nilainya jelek lalu dimarahi gitu, nggak pernah saya mendapatkan itu. Jadi ya mungkin itu menjadi saya menjadi cukup katakanlah merdeka gitu ya, cukup merdeka sehingga saya bisa memilih saya mau belajar apa gitu, dan kebetulan matematika itu saya suka gitu. Lalu juga ini kalau pengalaman saya mendidik anak gitu ya, saya mengajak bermain ya. Saya tidak akan menyebut istilah matematika, tapi permainan itu bisa berkaitan dengan matematika. Misalnya bermain congklak. Tahu congklak ya Mbak ya? Tahu. Tahu ya? Ya bermain congklak itu kan sebenarnya kan sudah belajar hitungan ya, penjumlahan sudah ada, pengurangan sudah ada di situ. Terus ini dengan anak saya yang kecil yang sekarang ini, sejak umur berapa kemarin ya, 4 tahun kurang gitu, pakai kartu bridge, kartu remi. Nah, pakai itu dia sudah belajar di situ, dia mengenali angka dari situ. Sebelumnya dia nggak kenal angka, tapi begitu dia mengajak kita bermain kartu, karena kebetulan ada kartu tergeletak, lalu dia mengajak, yuk main ini gimana caranya gitu, lalu dia kenal angka, dan sekarang sudah tahu angka 10 seperti apa, angka 100, angka 1000, angka 93, sudah ngerti tanpa saya mengajari ya, dia belajar sendiri dengan pengalaman yang kami memberikan pengalaman, kami membuat sebuah peristiwa agar anak belajar gitu. Jadi permainan itu juga cukup membantu pasti. Lalu fasilitas jelas ya, fasilitas belajar itu pasti gitu ya. Istilahnya kita harus mengusahakan juga kan adanya fasilitas belajar gitu. Lalu tadi mungkin berkaitan dengan percaya diri ya, ketika saya tidak mendapatkan perlakuan mendapat tekanan dari orang tua, itu kepercayaan diri saya itu muncul gitu ya. Jadi tidak kok nilaimu seperti ini, kok seperti ini saja, kok tidak paham, tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi itu kepercayaan diri anak itu akan muncul kalau tidak ada tekanan yang memberatkan untuk anak.
Lalu tadi itu yang jelas adalah peristiwa, belajar dari peristiwa kehidupan sehari-hari, dari benda-benda di sekitar kita, dari pengalaman berbelanja misalnya, kalau uang saya sekian, saya mau belanja barang ini dapatnya berapa, itu sudah sangat membantu menurut saya. Jadi tidak usah jauh-jauh lah kalau belajar matematika. Dan untuk rumus, sekali lagi saya tidak pernah menghafal rumus. Entah ya, saya juga membelajarkannya juga cukup sulit sebenarnya karena memang tadi berbeda-beda cara belajar orang. Cara belajar anak itu sangat-sangat variatif sekali. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Bu Eva terkait dengan kebiasaan ya, dibiasakan sejak dini mungkin. Iya. Oke, terima kasih Bu Eva. Kemudian Pak Lukas, silakan untuk kita cari tahu cerita dari narasumber lain. Akan lanjutkan dengan Pak Wawan Setiawan ya, founder Forum Teknologi Inovasi. Halo Pak Wawan. Ya, halo, selamat malam Bapak. Ya, bagaimana Pak Wawan menanggapi prestasi Nono ini? Menurut Pak Wawan sebagai founder Forum Teknologi Inovasi ini gimana nih? Nono ini seberapa luar biasa? Gini Pak, yang pertama, saya sangat sepakat sekali dengan Ibu Eva. Tadinya saya juga akan bercerita bahwa matematika itu tidak hanya menghafal rumus dan berhitung cepat ya, tapi kreatif, problem solving, create algoritma, create kriptografi, dan macam-macam ya. Ternyata ini saya cerita pengalaman aja. Kebetulan saya menikah dengan perempuan Rusia dan anak saya di Rusia dari kecil sampai sekarang masih di Rusia. Matematika itu pelajaran yang mandatori, wajib lulus. Kalau sampai tidak lulus, angkanya 0 sampai 5 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dapat angka 2, tidak akan bisa naik kelas di sana. Dan yang di sana yang menarik adalah sudah meninggalkan pola belajar matematika dengan menghafal dan berhitung sangat tepat, yaitu istilahnya rote learning ya. Kalau di Rusia mereka sudah creative learning, kalau di Asia memang rata-rata pasti rote learning, tapi saya lihat ternyata tadi Bu Eva sudah gamblang sekali menjelaskan bahwa memang di level pendidikan tinggi sudah sama, sebetulnya sudah sama dengan kurikulum di negara maju. Jadi saya lihat Nono luar biasa. Memang awalnya kalau saya dari perspektif saya awalnya memang harus menghafal dan berhitung tepat dulu, itu untuk latihan dulu. Nanti selanjutnya baru menuju ke kreatif learning, kreatif problem solving, seperti itu. Masalah geometri, kemarin ada satu kasus itu yaitu Grigory Perelman ya dari Rusia. Itu dia jenius math itu karena dia memecahkan Poincare konjektur ya. Dia memecahkan problem solving. Bukan menghafal dan menghitung pada, tapi dia kreatif problem solving. Jadi saya kira udah sangat sepakat sekali saya dengan Ibu Eva tadi, Pak. Oke, jadi menurut Pak Wawan, Nono ini bagaimana? Ini jenius atau luar biasa atau seperti apa? Bagaimanapun bisa menghafal dan bisa berhitung cepat itu jenius Pak. Itu salah satu kecerdasan juga Pak. Cuman kalau menurut saya lebih baik diperkaya, jadi bisa menghafal, juga bisa berhitung cepat, dan plus kreatif. Jadi komplit ya, multi perspektif ya jadinya ya. Jadinya seperti itu Pak, diperkaya lagi lah istilahnya kemampuannya seperti itu Pak. Saya kira seperti itu. Oke, kalau menurut Pak Wawan ya, sebenarnya apa yang dipertandingkan di Abacus Brain Gym itu gambarannya seperti apa? Apakah ada gambaran Pak Wawan? Abacus itu setahu saya adalah pertama mempelajari sempoa, kemudian dia mengaplikasikan sempoa, jadi tetap mengingat, memorizing ya, mengingat terus, repetitif memory, dan kemudian berhitung tepat. Itu setahu saya Abacus seperti itu ya. Tapi ada satu metodologi yang memang Rusia ini memang negara agak berbeda sih ya. Dia mengajarkan anak dari kecil persis seperti yang diceritakan Ibu Eva. Belajar itu seperti bermain dan seperti harian, kemudian dilatih kreatif, kemudian ada realisasi, misalnya ada bendanya itu tadi
sudah seperti itu. Jadi saya kira tinggal mungkin nanti setelah SMP atau SMA dilanjutkan ke situ, saya kira sudah di jalur yang tepat Pak, saya kira Pak sudah Oke. Ya Pak. Ya, Pak On. Jadi bagaimana dengan matematika, atau sebenarnya matematika itu apa, dan apakah masih ada banyak ucapan gitu ya, sebutan, predikat bahwa matematika ini menakutkan, Pak Wawan? Betul Pak. Terus terang anak saya sendiri aja sampai harus les lagi di sana ya Pak ya. Kesulitan Pak, anak saya sendiri aja lahir di Rusia, tiap hari dapat pendidikan matematika yang lebih intensif, itu saja masih kesulitan. Jadi memang saya setuju pada awalnya harus distimulasi seperti hasilnya Profesor Yohanes Surya itu bagus itu. Stimulasi biar senang dulu, nggak apa-apa. Setelah senang, mau rote learning, mau menghafalkan, menghitung cepat, tidak ada masalah. Tapi nanti dikembangkan lagi step by step ke creative problem solving, atau nanti pembuatan algoritma atau dan lain-lain, itu nanti next step berikutnya saja Pak. Jadi saya kira memang yang pertama memang harus ada feel, atau seperti metodenya Profesor Yohanes Surya, harus senang dulu terhadap matematika itu dulu saja. Oke. Ya, baik. Main itu. Satu lagi Pak Wawan, tadi cerita tentang Rusia ya, dan iya, Pak. ada istilah Russian made. Nah, apa itu Russian made, Pak Wawan? Nah, itu tadi mereka mengkategorikan bahwa Asia dan negara lain itu ada rote learning, menghafal, memorizing abacus, itu mereka mengkategorikan bahwa di Asia itu banyak terjadi. Sedangkan mereka melatih creative problem solving ya. Itu kalau perkalian itu Pak, ada misalnya 6 kali 9. Yang di sebelah kiri itu dibagi, yang sebelah kanan dikali itu Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi sama sekali tidak ada yang dihafalkan, tapi benar-benar dihitung semua. Memang itu tidak bisa cepat menghitung, tidak bisa, tapi nanti pemahamannya lebih dalam. Itu yang dimaksud Russian math, seperti itu Pak, berbeda memang. Beda ya dengan yang selama ini atau mungkin lalu diajarkan di... Dengan penjelasan Ibu Eva sudah sama Pak. Sudah diajarkan sekarang di Indonesia ya, atau beberapa tahun ini ya Pak Wawan ya? Kalau saya menyimak penjelasannya Ibu Eva, mestinya sudah betul itu Pak. Oke. Ya, baik Sobat Katolika, kita sudah berbincang-bincang dengan 3 narasumber. Kita akan mengundang semua narasumber untuk barangkali akan saling berdialog ya. Dan Pak Petrus, mungkin ada tanggapan atau Flo, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Petrus ya. Silakan Flo. Iya, ini mungkin untuk pemantik kita diskusi malam ini juga ya. Menurut Pak Petrus gitu, atau apa sih sebetulnya harapan Bapak kepada pemerintah agar pendidikan dasar di NTT ini semakin maju? Kan sudah dipantik oleh Nono yang juara di kancah dunia begitu. Nah, harapan kedepannya ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Harapan saya pendidikan di NTT sering dipandang sebagai salah satu yang terpuruk. Berdasarkan data yang ada, NTT menjadi salah satu provinsi yang rendah kualitas pendidikannya. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Walaupun demikian, NTT memiliki begitu banyak mutiara hitam yang tersimpan jauh di dasar laut. Berefleksi dari fenomena Nono menunjukkan bahwa sebuah talenta kadang berasal dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Oleh karena itu, harapan saya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya NTT, antara lain: 1. Perlunya pemerataan ekonomi bagi seluruh wilayah Indonesia, sebab faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pendidikan. 2. Perlunya pemerataan fasilitas
fasilitas pendidikan di Indonesia, khususnya NTT, terutama kualitas jaringan internet, di mana saat ini di tempat di mana saya berada, kegiatan seperti ini membutuhkan jaringan yang bagus, sehingga hal yang bagus ini dapat berjalan dengan baik. Ketiga, perlunya pembinaan yang berkelanjutan bagi SDM guru kita agar mampu meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. 4, semoga NTT semakin maju dan semakin berkembang dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus untuk 4 harapannya. Kemudian saya mau bertanya kepada Bu Eva begitu, terkait tadi Pak Petrus sudah menyebutkan perlu ada pembinaan SDM terkait dengan pedagogi dan lain sebagainya. Nah, tanggapan Bu Eva sebagai seorang pendidik juga begitu, terutama di bidang matematika, bagaimana tentang harapan tersebut dan terutama terkait di pendidikan yang ada di NTT begitu, Bu. Terima kasih, Kak Flo. Ya, berkaitan dengan pembinaan, ya itu sebenarnya wajib dilakukan karena ilmu itu kan selalu berkembang. Apalagi teknologi itu paling cepat. Menurut saya perkembangan teknologi itu paling cepat, paling bisa dibilang eksponensial gitu ya, perkembangannya eksponensial, dan kalau kita tidak selalu mengikuti maka itu tadi kita akan tertinggal. Ya. Pembinaan guru itu jelas secara kontinu ya, secara berkala gitu mestinya memang dilakukan ya, karena ada perkembangan ilmu pengetahuan juga berkembang, metode pembelajaran itu juga selalu berkembang. Sekarang ada, mungkin sudah lama sebenarnya, project based learning yang sekarang diterapkan dalam kurikulum Merdeka itu juga sudah mulai digalakkan gitu ya pelaksanaannya. Lalu ada yang namanya di matematika khususnya itu ada PMRI, Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia. Indonesia punya ini sendiri ya, di luar negeri juga ada realistik matematik gitu ya. Tapi di Indonesia punya ini sendiri, kebijakan sendiri, yang akhirnya kita menamakannya adalah sebagai Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia. Dan itu basisnya sangat kontekstual, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan budaya setempat gitu ya. Jadi masing-masing lokal punya kebudayaan sendiri, punya potensi ekonomi sendiri, punya berbagai fasilitas yang berbeda-beda, gitu, punya keragaman kekayaan alam yang berbeda-beda. Itu yang menjadi sumber belajar dalam perkembangan matematika, mestinya seperti itu. Tapi memang belum banyak, bahkan universitas yang concern dengan metode pembelajaran ini juga belum terlalu banyak. Ya. Salah satunya ada Sanata Dharma, ada dari kami ada satu dosen juga belajar tentang itu, baru studi tentang itu. Lalu di Palembang itu ada jurusan pendidikan matematika memang secara khusus apa istilahnya mempunyai kekasan dengan yang namanya PMRI tadi. Jadi saya sangat sepakat bahwa perlu ada pembinaan yang dilakukan secara berkala, terus-menerus gitu ya, berkaitan dengan berbagai hal terutama. Saya kira seperti itu. Jadi memang bahwa apa ya, itu tadi sekali lagi bahwa kita tidak bisa lepas dari matematika. Setiap orang pembuat keputusan, setiap orang yang harus memecahkan masalah, para petinggi-petinggi kita, para pemimpin negeri kita juga yang membuat perencanaan itu kan harus berpikir logis. Pasti kemampuan matematikanya juga bagus sih. Meskipun dia tidak secara khusus studi matematika, tapi pemikiran yang rasional, analitis, logis, mampu memecahkan masalah, mampu mengidentifikasi pola-pola yang matematis sebenarnya itu ya, itu dilatih di matematika.
ketika belajar matematika itu semua dilatih. Saya kira seperti itu, Mbak Flo, Kak Flo. Oke, terima kasih Bu Eva. Dari penuturan Bu Eva gitu terkait dengan teknologi cepat. Kemudian tadi juga Pak Petrus sudah mention atau menyebutkan begitu terkait dengan fasilitas terutama jaringan internet. Nah, menurut Pak Wawan, tanggapan Pak Wawan terkait dengan teknologi, kemudian terutama terkait jaringan internet, itu bagaimana Pak Wawan terutama di daerah-daerah yang seperti NTT begitu? Jadi memang ada istilah 3T ya, terluar, tertinggal, terdepan kalau nggak salah ya. Tapi kita harus bersyukur bahwa pemerintah Indonesia ini mempunyai kebijakan subsidi silang. Semua operator telekomunikasi penyelenggara internet itu dipotong 1,7% per bulan, omsetnya dipotong 1,7% dan itu dibelikan satelit Satria 1 dan BTS 4G untuk pemerataan internet. Kalau di Amerika atau negara Eropa itu hampir tidak ada itu. Jadi kalau di Amerika orang pelosok berlangganan internet bisa 1 juta itu. Nah, kalau di NTT meskipun betul infrastrukturnya tertinggal dan mungkin salah satunya kita prihatin karena banyak korupsi juga ya di pusat, maksudnya di Kominfo-nya itu maksudnya ya. Tapi bagaimanapun pemerintah punya grand design membangun pemerataan internet dengan cara subsidi silang. Itu kita harus tetap apresiasi. Tertinggal tapi nanti saya yakin dalam waktu 3-5 tahun sudah semakin merata itu nanti infrastruktur internet di Indonesia. Iya, terima kasih Pak Wawan. Saya kira juga penting sekali supaya internet bisa merata. Silakan Pak Lukas kalau ada pertanyaan lain. Iya, saya kira memang infrastruktur ya di 3T itu memang harus terus-menerus diperbaiki ya, khususnya di NTT yang sedang kita perbincangkan malam ini gitu. Dan ini ada pertanyaan yang saya kira berlaku ya untuk 3 narasumber dari penyiar magang ya. Dia menanyakan atau menyatakan biasanya guru matematika itu identik dengan sosok galak. Nah, ini udah Bu Eva udah ketawa-ketawa nih. Penjelasan yang berbelit, tidak ramah dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya supaya stereotip guru matematika pasti tidak asik bisa diperbaiki supaya matematika jadi menarik. Tapi saya mau tanya dulu ke Pak Petrus nih, mungkin pengalaman dengan guru matematika di SD Inpres Burean 2 seperti apa Pak Petrus? Silakan. Masih mute Pak, masih mute. Guru matematik. Ya, oke, silakan. Silakan Pak Petrus. Pengalaman, ya terima kasih. Pengalaman saya guru matematika di sekolah saya Bapak. Sekolah saya mula-mula dari Astra mengambil guru-guru melalui tes kemampuan, kemudian mereka mampu, mereka dibawa, dilatih tentang matematika gasing itu sendiri, perhitungan gampang, asik dan menyenangkan dalam konteks sesuai dengan perkembangan anak-anak di SD. Yaitu anak-anak di SD suka bermain, matematika dibawakan dalam suasana yang menyenangkan. Hal ini diterapkan, ada perhitungan-perhitungan yang gampang, yang konsep dahulu masa saya yang matematika ketika kita belajar sangat menakutkan. Kita merasa wah ini luar biasa. Ternyata luar biasa. Guru-guru ini setelah dilatih, dididik, mereka menerapkan di sekolah saya. Salah satu output yang kami dapat seperti nono. Masih banyak istilah seperti pinang ajaib. Jadi macam-macam lah, bukan sampua saja,
TTPA lokal di sini ada pinang. Berarti pinang itu belahan-belahan pinang itu dipakai untuk belajar matematika dengan asik dan menyenangkan. Dan sungguh luar biasa. Si Nono itu akhirnya tumbuh dari sekolah ini dengan cara-cara seperti itu, dan masih banyak lagi nono-nono yang lain yang sekarang kami bina untuk mengikuti suatu kompetisi matematika di tingkat nasional. Sekolah-sekolah binaan Astra, syukur alhamdulillah anak dari sekolah SD Inpres Brand 2 juga tidak kalah bersaing. Nah, di situ kami melihat bahwa metode atau cara-cara yang diberikan ini sungguh sangat luar biasa, membawa dampak yang menguntungkan anak-anak di SD Inpres Brand 2. Dan bukan hanya anak-anak SD Inpres Brand 2, tetapi sekolah-sekolah binaan YPA MDR. Ya, ini foto dengan Terima Mas Menteri kasih. ya, Pak Petrus. Ini foto Iya. Nono dengan Mas Menteri dan siapa itu? Ibu-ibu yang lain, mamanya Nono? Mamanya Nono, kemudian Ibu Enji sama mamanya. Oke. Perlu saya menjelaskan, Ibu Enji ini adalah salah satu yayasan yang dipakai oleh Astra. Dipakai oleh Astra karena anaknya ya itu melatih anak-anak kami juga tentang ABG, Abacus Brain Gym. Oke, baik. Iya, ini sekolah Pak Petrus dan mungkin ada satu lagi foto. Ya, ini di kelas ya, Pak Petrus? Ini ya, terima kasih. Ini ketika ya? di 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus, iya, kami memeriahkan HUT RI dengan mengisi acara-acara. Salah satu acara yang kami isi dari sekolah kami, SD Inpres Brand 2 adalah demo matematika gasing. Di saat itu kami tampilkan Nono sebelum viral. Ini inisiatif saya sebagai kepala sekolah. Saya meminta panitia untuk Nono kalau boleh ditampilkan, menunjukkan bagaimana cara menghitung matematika yang cepat. Dan syukur panitia mengabulkan permintaan saya, sehingga saya membawa Nono masuk dalam pertunjukan seperti ini. Sehingga mendapat apresiasi, mendapat pujian dari Pak Camat dan Kapolsek dan lain-lainnya. Pejabat-pejabat ya. Baik, kita ke Pak Wawan ya. Pak Wawan masih pertanyaan yang sama dari penyiar magang, biasanya guru matematika identik dengan sosok yang galak dan seterusnya. Menurut Pak Wawan bagaimana nih? Pak Wawan ini mengajar matematika anaknya juga? Enggak Pak, anak saya juga saya leskan, tapi memang memang semestinya zaman sekarang saya lihat guru sudah tidak seperti dulu ya. Saya waktu kecil juga masih ngalami itu kalau salah menghitung kena penggaris itu. Tapi kalau sekarang saya lihat udah berbeda memang. Dan sekarang banyak teknologi ya, misalnya ada handphone, komputer, itu ada kuis-kuis matematika. Mungkin nanti anak bisa senang di situ, bermain-main kuis, bisa lebih senang Pak. Jadi tidak, mungkin kalau zaman dulu hanya karena ada guru sekolah, targetnya nilai. Kalau zaman sekarang mungkin anak lebih senang lagi untuk belajar matematika, karena lebih luas. Oke, ya artinya gurunya sudah lebih banyak gitu ya Pak Awan ya, tidak hanya guru di sekolah gitu ya, tapi juga di di teknologi informasi ya, jadi di HP, di komputer, ya, macam-macam ya, macam-macam guru yang bisa dicari atau ditemukan. Ya kalau menurut Mbak Eva gimana nih? Tadi kok Mbak Eva ketawa-ketawa itu apakah mengajarnya juga berbelit-belit? Silakan.
Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sepakat dengan pembicara sebelumnya gitu ya, bahwa dulu ada tuntutan kurikulum, ya. Juga mengalami. Saya sebagai siswa, lalu guru menjalani tugasnya gitu ya, ada tuntutan untuk guru bahwa anak-anak itu harus punya kompetensi A, B, C, D yang sama. Harus menguasai geometri dengan nilai yang minimal sama. Itu menurut saya memberatkan gitu ya. Tapi untung saya selalu lewat ya, Pak Wawan. Saya tidak pernah kena penggaris ya. salah satu yang lewat waktu itu selama sekian tahun saya jadi siswa. Saya kira itu. Jadi karena tuntutan itulah yang membuat guru mungkin menjadi bahkan gurunya cukup tertekan ketika mengajar, ketika mengajar di kelas gitu ya. Ini ada satu murid kok nggak bisa, sementara dia dituntut untuk anaknya, semua anak itu memiliki standar tertentu. Tapi menurut saya sekarang ini jauh berbeda gitu ya, bahwa kita menghormati passion setiap anak yang berbeda-beda gitu. Dia tidak harus pintar matematika, tapi dia punya passion melukis gitu ya. Artinya mungkin matematika tidak terlalu menjadi masalah untuk mencapai seluruh kompetensi gitu ya. Jadi cukuplah anak ini punya dasar gitu. Jadi setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda dan harus kita hormati dan kita ya tidak menuntut lagi sekarang. Menurut saya seperti itu sih. Tidak ada UN juga tidak ada kan ya, ujian nasional juga nggak ada, UN. Bahwa metode menarik seperti Pak Petrus tadi ungkapkan, yang gasing ya, itu juga. Oke. Pasti Pak. Ya, masih satu lagi Mbak Eva. Jadi kalau kita melihat Nono ya, yang dia jadi juara dunia ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Nono ini? Apakah dia itu menurut perkiraan Mbak Eva ya, karena jenius, dididik oleh orang tuanya, kan dia ada beberapa saudara ya, tapi dia yang rajin latihan itu. Artinya emang situasi di rumah itu juga menentukan gitu ya, bahwa seorang kemudian bisa cinta, suka, dan kemudian bisa bahkan pandai matematika, Mbak Eva. Pastinya Pak. Jadi menurut saya jenius saja tidak cukup. Dukungan dari berbagai pihak, dukungan dari lingkungan itu sangat menentukan juga. Saya pernah punya teman gitu ya, bahkan mungkin saudara gitu ya. Waktu kecilnya dia sangat pintar, matematika menghitungnya cepat sekali. Dia TK tuh udah bisa mengalihkan yang jumlahnya ratusan gitu ya. Itu sungguh menurut saya mengagumkan gitu. Tapi entah ya, saya mungkin tidak terlalu mengikuti perkembangannya, dan kok ketika di tingkat menengah, di tingkat atas kok mengalami istilahnya ya bisa dibilang kemunduran gitu ya, bahwa itu harus selalu didukung, harus selalu dikondisikan juga gitu. Menurut saya seperti itu. Bahwa lingkungan sangat menentukan, makanan sehat itu juga menentukan loh Pak. Lalu situasi belajar, situasi kebahagiaan anak itu juga menentukan gitu. Kalau dia tidak bahagia, mungkin potensi-potensi itu tidak akan muncul. Menurut saya seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Menurut saya seperti itu. Tapi sekali lagi salut pada Nono, dan semoga potensinya selalu berkembang dan dia semakin berguna ya bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi teman-temannya, bagi masyarakat sekitarnya. Saya sangat mengagumi Nono, mengagumi cita-citanya Nono. Gitu Pak. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Bu Eva. Tadi sudah mengungkapkan harapan-harapan untuk Nono ya. Nah, saya jadi penasaran nih dari Pak Petrus sendiri, dari Pak Petrus, apa sebetulnya harapan Bapak gitu tentang Nono ke depannya bagaimana begitu? Kan tadi kalau Bu Eva semoga Nono terus bersinar ke depannya. Nah, kalau dari Pak Petrus bagaimana Pak harapan Bapak terhadap Nono? Baik, baik, terima kasih. Nono ke depan, Nono sekarang kita lihat SDM-nya sangat-sangat luar biasa. Berarti Nono ini boleh kita katakan bahwa anak yang perlu diperhatikan oleh negara. Dalam situasi perkembangan seorang anak ini, pasti saja dia memasuki remaja sampai dewasa. Dalam perkembangan ini perlu perhatian penuh, sehingga anak ini jangan sampai ia terpengaruh dengan hal-hal yang kita tidak inginkan karena kurang mendapat perhatian. Kita melihat kondisi dari orang tua, kita sudah tahu dari berita-berita atau kita sudah cerna, maka mari kita sama-sama memperhatikan anak ini sehingga ke depan menjadi satu modal yang sangat besar untuk Kabupaten Kupang, untuk NTT, bahkan Indonesia. Semoga dengan Nono ini memotivasi nono-nono yang lain, sehingga nono-nono yang lain juga ibarat emas yang tadi saya katakan di awal, terpendam, kita menggali karena motivasi Nono ini sehingga anak-anak NTT perlu sama seperti si Nono. Jadi Nono ini adalah salah satu penggerak. Jadi kalau kita melihat cita-citanya, dia menjadi tentara. Nah kalau boleh, di sini ada tentara Angkatan Udara. Mungkin sering dalam keseharian dia melihat tentara. Pergi ke sekolah, dia melihat tentara. Bahkan PAUD dia bersekolah di dalam naungan PAUD Angkatan Udara. Maka dia ada ketertarikan di sana. Kalau boleh, jangan hanya menjadi tentara biasa, tapi kalau boleh menjadi pilot lah. Oke, ya baik Pak Petrus dan semua narasumber ya. Petrus KC, Kepala Sekolah Dasar Impres Burian 2 di Amarisi Selatan, dan kemudian Ibu Christina Eva Nuriani, dosen pendidikan matematika Ustaz PGRI Yogyakarta, dan Wawan Setiawan ya, founder Forum Teknologi Inovasi. Terima kasih sudah berbagi di program Berbagi Harapan ya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Petrus, Nono terus bersinar dan bertambahlah nono-nono di NTT, dan sepakat kita bahwa NTT semakin maju dan tentu pendidikannya semakin maju. Terima kasih sudah berbagi. Kita bertemu di program merawat Berbagi Harapan minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.